Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa rasulan ba'dah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kehidupan manusia pasti kita akan menemukan episode kehidupan di mana ada pertemuan, juga nanti akan ada perpisahan. Tetapi hakikat pertemuan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menerangkan hal tersebut pada beberapa tempat. Yang pertama adalah pertemuan, ya, yang dimana mereka bertemu di dunia, tapi dia tidak bertemu di akhirat. Di situ Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-11 dan juga ke-14. Yawaddal mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuwi wa man fil ardi jami'a tsumma yunji. Yang artinya, orang kafir sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, dengan anak-anaknya, kemudian dan istri-istrinya, lalu saudara-saudaranya dan keluarganya yang lain yang dapat melindunginya dia di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu agar dapat menyelamatkannya dari azab neraka. Di dalam ayat ini, mereka orang-orang kafir ketika mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam azab Jahannam, azab neraka yang sangat pedih tersebut. Lalu mereka seakan-akan ingin menawarkan anaknya, istrinya, keluarganya, ataupun saudara-saudaranya yang lain untuk dapat dijadikan tebusan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mendapatkan siksaan pada hari itu. Nah, inilah sifat orang kafir, yang ketika mereka di dunia mereka bersama-sama, tetapi ternyata ketika mereka di akhirat nanti mereka saling ingin membinasakan, karena mereka berharap dengan mereka memberikan saudara mereka tersebut, anak mereka tersebut, ataupun istrinya tersebut sebagai tebusan agar Allah tidak menyiksa dia pada hari kiamat nanti. Kemudian hakikat pertemuan yang kedua adalah mereka tidak pernah bertemu di dunia, tapi nanti akan bertemu di akhirat. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka akan bertemu dan berjumpa dengan para nabi, orang-orang yang soleh terdahulu, dan juga para syuhada yang mereka wafat, wafat mendahului generasi setelahnya. Di mana Allah Ta'ala berkalam di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihina wa husnu ulaika rafiqah. Di situ disebutkan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka siapa itu? Yang diberi nikmat, mereka adalah para nabi, para as-siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dan itulah mereka teman-teman yang sebaik-baik teman. Di sini kita tidak pernah bertemu dengan para nabi, dengan para rasul, dengan para syuhada yang telah mendahului kita, ataupun para generasi-generasi terbaik. Ya, yang dimana Rasulullah katakan khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah korni, adalah generasiku. Summa kemudian setelahnya, summa kemudian setelahnya, yaitu generasi tabi'in dan generasi tabi'in. Kita nggak pernah bertemu dengan mereka, tetapi nanti di akhirat kita akan bertemu dengan mereka, bersama-sama dengan mereka di dalam surga, insya Allah. Lalu pertemuan yang ketiga adalah mereka bertemu di dunia, tetapi saling bermusuhan di akhirat. Siapa itu?
Mereka adalah orang-orang yang mendasarkan pertemuan di dunia hanya untuk bersenang-senang saja, berpoya-poya, dan kecintaan mereka terhadap dunia sangat berlebihan. Mereka tidak saling mengingatkan tentang kehidupan akhirat, tidak saling mengingatkan tentang azab akhirat, dan tidak saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berkalam di dalam Al-Qur'an surah Al-Zukhruf ayat ke-67, di mana Allah Taala mengatakan, "Ila khala'u yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun lil muttaqin wa aduwwun illal muttaqin." Itu dikatakan teman-teman akrab pada hari itu mereka saling bermusuhan. Kecuali apa? Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Syekh Utsaimin ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa carilah teman, carilah orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang saling mengingatkan akan kebaikan, orang-orang yang saling mengingatkan akan azabnya nanti di hari kiamat, teman-teman yang saling mengingatkan akan pentingnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan teman-teman yang mereka senang untuk berfoya-foya, senang untuk bersenang-senang. Mereka lebih suka untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemaksiatan dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya kita memilih teman yang baik. Karena sesungguhnya teman yang baik nanti akan membawa kita ke dalam surga, dan sebaliknya teman yang buruk nanti akan membawa kita ke dalam azab jahannam. Kemudian hakikat pertemuan yang keempat yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran adalah mereka bertemu di dunia dan akan bertemu di akhirat. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang selama di dunia saling mengingatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan untuk belajar ilmu syar'i, menghadiri kajian, menuntut ilmu, dan mereka mengingatkan untuk saling beramal soleh. Di mana Allah Ta'ala berkalam di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat ke-25, waladzina amanu wattaba'athum zuriyatuhum biimanin alhaqna bihim zuriyatahum wama tadadduhum min amalihim min syai'in. Dan orang-orang yang beriman kemudian anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, lalu kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah, di sini jika kita memiliki suatu keluarga yang memang saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan untuk pentingnya beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan dipertemukan kembali dengan keluarga kita di akhirat. Kita punya teman yang baik, kita punya teman yang sama-sama saling mengingatkan kepada kebaikan, nanti akan Allah kumpulkan kita bersama dengan teman-teman tersebut. Maka dari itu yang penting tadi saya katakan, pentingnya kita memilih teman yang baik, dan pentingnya kita menciptakan suatu keluarga yang dimana keluarga itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, tugas terberat seorang ayah adalah memastikan keluarganya untuk tidak masuk ke dalam api neraka. Maka dari itu, dari sekarang maka kita sama-sama saling mengingatkan kepada kebaikan, ya, mengingatkan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.